dataset kategori, lalu disuruh melakukan pertama resampling lalu klasifikasi. Dan untuk klasifikasinya kami disuruh mencoba semua metodenya untuk menemukan mana metode yang paling cocok pada dataset kami, Bu. Klasifikasi apa? Klasifikasinya ada 4, Ibu. Kami disuruh semuanya, Bu. KNN, terus linear diskriminan sama kuadratik, terus juga sama regresi logistik. Oke. Oh, berarti baru 3 ya tugasnya ya? 3 atau Iya, berapa Ibu. tugasnya? Baru 3, Ibu. Oke, 3 berarti. Oke. Udah selesai absennya? Udah? Yang lain udah selesai absennya? Hidupkan kamera kalian ya, jangan kalian matikan. Dah. Oke, Ibu cek. Devi Rahayu, Fani Salsabila, Muhammad Zikra, Farel, nggak masuk, oke. Fiodora, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Rido, Benedictus, Hadir, Bu. oke. Razin, Hadir, Bu. oke nanti saya cek lagi. Bu Muhammad Zikra hadir, Bu. Hah? Apa? Kalau ini kalau ngasih pendapat biasakan angkat tangan ya. Biasakan angkat tangan, kalau udah dipersilahkan baru ngasih tahu. Biasakan kayak gitu ya. Kenapa Zikra? Hadir, Bu, saya. Maaf, Bu, sebelumnya. Oke, kita masuk ke kuliah kita hari ini, yaitu tentang polinomial, spline, kemudian apa lagi ya? Saya lupa. Bentar, saya lihat. Spline, polinomial, kemudian smoothing spline, local regression, generalisasi additive model. Ya. Jadi sebenarnya materi hari ini lebih ke arah pengembangan dari yang namanya regresi berganda. Nah, ketika kita berbicara namanya regresi berganda, ada asumsi-asumsi yang harus terpenuhi. Regresi berganda itu harus memenuhi asumsi yang salah satunya disebut dengan asumsi linearitas. Ya, asumsi linearitas itu harus terpenuhi. Saya bilang hidupkan kamera, hidupkan kamera. Saya kan nggak ngomong sama komputer saya. Hidupkan kamera, biar saya mulai. Oke, nah salah satu di regresi yang kali ini akan kita pelajari yaitu adalah ketika ternyata salah satu asumsi linearitasnya tidak terpenuhi. Asumsi linearitas ini wajib terpenuhi ketika kita menggunakan yang namanya regresi. Nah, bagaimana kalau dia tidak terpenuhi? Itu sulit untuk dipenuhi ketika kompleksitas datanya semakin besar. Itu yang akan kita bahas hari ini. Oke, saya izin share screen. Kelihatan PPT saya? Kelihatan, Bu. Oke. Nah, ini yang saya bilang tadi. Ketika saya tidak bisa memenuhi asumsi linearitas, maka ketika kita memaksakan dia memenuhi tersebut, maka kita bisa mendapatkan pendekatan atau yang biasa disebut dengan interpretasi yang buruk. Ya, meskipun ternyata ada loh metode lain yang bisa membantu kita gitu untuk supaya asumsi linearitas itu terpenuhi. Yang minggu lalu sudah dijelaskan 2 minggu yang lalu sudah dijelaskan oleh Bu Febri, yaitu ada yang namanya rich regression dan namanya lasso. Ya, di mana pada akhirnya kita mengurangi kompleksitasnya dan meningkatkan performanya seperti itu. Tapi tidak selalu metode ini tepat kita gunakan. Ya. Nah, pada akhirnya muncullah asumsi yang pada akhirnya melonggarkan yang namanya asumsi linearitas. Ini salah satu bentuk metode dari model nonlinear.
Jadi model itu dibagi dua, model linear dan non-linear. Model linear berarti dia harus memenuhi asumsi linearitas, ketika kita berbicara model non-linear berarti dia tidak memenuhi asumsi non-linearitas. Itulah nanti hari ini kita akan belajar yang namanya regresi polinomial, step function, kemudian spline. Regresi lokal dan GAM atau generalized additive model itu akan kita pelajari minggu depan, ya. Nah, jadi intinya ketika kita belajar ini intinya untuk meningkatkan kemampuan prediksi sambil tetap mempertahankan interpretasi modelnya. Ya, presisinnya kita prediksinya tetap bisa diprediksi dengan tepat, tapi tidak mengurangi lagi interpretasi dari si data tersebut. Nah, ini dia beberapa penjelasannya, ya. Ketika kita berbicara model regresi, berarti model polinomial, berarti prediktor kita, si X kita itu, ya ditambahkan pangkatnya. Ya, yang awalnya kita cuman berbicara ketika kita berbicara di regresi berganda itu dia Y sama dengan beta 0, ya, ditambah beta 1X, ditambah, misalnya ada 2 ya, ini X1, ada 2 variabel prediktornya. Kemudian beta 2X2. Nah, ini dia. Nah, ketika kita berbicara di regresi berganda, ya dia cukup seperti ini. Oh, dia nggak memenuhi asumsi linearitas gitu. Makanya kita pakai ini gitu. Nah, artinya apa? Artinya ini pangkatnya akan semakin bertambah. Ketika semakin banyak prediktornya, maka pangkatnya pun akan semakin banyak seperti itu. Ya, jadi ini kan ada 2, berarti ini pangkat 2, ini pangkat 1, ini pangkat 2, ini pangkat 0. Jadi polinomial itu dia akan terus naik pangkatnya. Ya. Jadi contohnya seperti regresi kubik. Ya, ini regresi kubik. Berarti si X-nya itu nanti pas sampai pangkat X pangkat 3. Memungkinkan yang pada akhirnya modelnya bisa menangkap pola nonlinearnya. Yang kedua, ada yang namanya step function. Dia melengkapi dari si polinomial regresi ini. Jadi ketika si polinomial kita itu ada pola nonlinearnya, di sini kan langsung dimodelkan kalau pakai polinomial regression. Ketika kita berbicara yang namanya step function, ketika ada pola nonlinearnya, dia akan membagi beberapa wilayah. Contoh seperti ini. Nah, kan kalau dia linear kan bentuknya seperti ini nih. Kalau dia bentuknya non-linear, ya, bentuknya kan pasti ada bergelombang-gelombang lah, kayak gini-gini. Nah, ini dia. Nah, kalau Z polinomial dia langsung memodelkan saja. Tapi ketika kita berbicara pangkatnya akan selalu naik seperti itu. Tapi ketika kita berbicara yang namanya step function, dia akan membagi datanya. Ya, membagi datanya menjadi beberapa bagian seperti ini. Pembagiannya seperti apa nanti akan saya jelaskan. Ya, yang dimana ketika kita berbicara di setiap wilayah pembagian ini namanya piecewise constant function. Nah, lanjut yang namanya regresi spline. Ini pengembangan dari yang namanya polynomial regression dengan step function. Ya, dia lebih fleksibel, ya, membagi rentang X menjadi beberapa wilayah. Kemudian disesuaikan dengan fungsi-fungsi polinomialnya, sehingga pada setiap wilayah memiliki fungsi-fungsi polinomial masing-masing. Kalau si step function dia cuma satu fungsinya, kalau si regresi spline dia banyak nanti fungsinya, seperti itu. Ya, smoothing spline mirip dengan regresi spline tetapi diperoleh dengan kalau ini mencari nilai parameternya, berarti diminimalkan jumlah kuadratnya. Local regression itu lebih ke arah memungkinkan wilayahnya tumpang tindih. Jadi boleh aja tuh lokasinya tumpang tindih. Kalau si GAM berarti dia memperoleh metode di atas menangani lebih dari satu prediktor. Jadi ketika prediktornya sudah lebih dari satu atau modelnya sudah kompleks, maka salah satu cara yang bisa kita gunakan adalah metode GAM. Oke, kita bahas dulu yang pertama yang namanya regresi polinomial. Nah, regresi polinomial ini yang tadi saya bilang, jadi setiap semakin banyak si jumlah si X-nya, maka pemangkatannya dari si parameternya si Xi-nya itu akan semakin banyak seperti itu. Jadi dia tetap perluasan dari regresi berganda ya. Yang dimana ada yang namanya fungsi polinomial. Jadi bedanya ya cuma di polinomialnya ini aja. Nah, pangkatnya ini aja.
Ya, jadi mirip saja. Ya, tapi ketika nilai D-nya semakin besar, model itu menangkap pola hubungannya juga menangkap hubungan non-linearnya pun modelnya bisa cukup baik menangkap hubungan dari si non-linearnya. Ya, untuk mengestimasi nilai parameternya, berarti nilai parameter beta 0, beta 1, sampai beta D itu bisa menggunakan least square atau bisa menggunakan OLS, ordinary least square, ya. Karena model ini tetap berbentuk regresi linear terhadap prediktor yang diubah-ubah, berarti XI sampai dengan XI pangkat D. Namun, ada masalahnya ketika D-nya juga terlalu besar, berarti kan modelnya terlalu fleksibel. Ketika itu terlalu fleksibel, maka kurvanya pun akan semakin aneh, ya. Jadi kalau dia makin tinggi pangkatnya, itu makin aneh kurvanya. Ya, sehingga pada akhirnya biasanya ketika kita melakukan praktik ya ketika kita melakukan praktik biasanya paling tinggi itu 4, derajat 4 yang kita gunakan. Karena semakin tinggi derajatnya maka modelnya akan semakin modelnya kan akan nanti kan pangkatnya tinggi kompleks juga. Karena XI pangkat D. Ketika kita berbicara XI pangkat D berarti misalnya kita punya variabel X-nya 3, berarti kan 3 pangkat 4 misalnya. Jadi kan semakin ini dia jauh nilai rentang datanya, seperti itu. Ya, untuk menjaga keseimbangan antara fleksibilitas dan generalisasi model. Itu dia. Nah, ini salah satu contohnya penerapan regresi polinomial. Ini saya tempatkan terhadap regresi polinomial derajat 4 ya. Ini upah dengan usia. Kemudian di sebelah kanan gambar 71 ini yang sebelah kanan ini juga polinomial tapi dia regresi logistik. Ini regresi sederhana tapi polinomial pangkat 4, ini regresi logistik tapi dia pangkat 4. Polinomial. Jadi semua bentuk regresi yang kalian pelajari kemarin dengan Bu Febri itu bisa dilakukan ke dalam bentuk polinomialnya, ya. Nah, ini bentuk polinomialnya derajat 4. Ini yang regresi biasa, ini yang regresi logistiknya. Di mana pada akhirnya saya pengen lihat nih bagaimana hubungan antara usia dengan upah, age dengan wage menggunakan metode least square. Nah, bisa dilihat di sini yang garis putus-putus itu adalah selang kepercayaannya. Ya, jadi bisa karena kita berbicara yang namanya regresi logistik, ya. Kalau kita berbicara regresi logistik, ciri-ciri regresi logistik apa? Siapa yang bisa jawab? Apa ciri-ciri regresi logistik? Apa ciri-ciri regresi logistik? Apa ciri-ciri regresi logistik? Fatia. Mana Fatia? Ada orangnya? Kalau enggak saya unchecklist nih. Fatia, mana orangnya? Saya. Apa ciri-ciri regresi logistik? Tadi saya dengar temannya bilang tugasnya regresi logistik, apa lagi regresi berganda, KNN, apa diskriminan gitu. Nah, sekarang saya tanya, apa ciri-ciri regresi logistik? Regresi logistik itu ciri-cirinya variabel dependennya bersifat binomial, bukan, Bu? Binomial? Binomial maksudnya? Binomial maksudnya? Maksud binomial apa? Maksud binomial apa? Tunggu. Maksud binomial apa? Apa maksud dari binomial? Variabelnya itu memiliki dua kemungkinan hasil gitu, Bu. Nah, dua kemungkinan hasil maksudnya? Seperti apa dua kemungkinan hasil? Kasih contoh coba.
Apa? Apa Fathia? Contohnya mungkin rendah dan tinggi, Bu. Oke. Fadil, mana Fadil? Fadil mana? Fadil ada 2, Ibu. Fadil ada 2. Iya, Fadil Bu. siapa namanya nih? Fadil. Mana tadi? Fadil. Muhammad Fadil. Oh, Anda nggak jadi Fadil satu lagi aja. Fadil Prasetyo. Nah, benar nggak yang disebut sama si Fathia tadi? Kalau jawaban saya itu hasil dari regresi logistik itu dia berupa nilai kategorik, Bu. Jadi antara ya atau tidak, 0 atau 1. Kalau Ya, dari saya jadi, sendiri. Oke, benar. Ya, jadi Fathia bukan binomial ya. Binomial itu distribusi ya. Itu salah satu bentuk distribusi. Tapi lebih ke arah hasilnya itu akan bentuk dalam apa namanya, apa ya biasa disebut ya, dalam 2 rentang 0 atau 1. Nah, makanya ketika kita berbicara di sini ya, di regresi logistik ini dia bagi 2. Ketika pendapatannya besar dari $250 itu disebut tinggi, ketika pendapatannya lebih kecil dari $250 dikatakan rendah. Makanya ini dibagi 2 seperti itu. Jadi yang diambil di sini adalah ketika pendapatannya itu lebih besar dari $250, seperti itu. Ya. Nah, di sini bisa kita lihat ternyata ketika kita melakukan ya, ini tergantung kasusnya ya, ini balik lagi ke kasus ya. Ketika kita bandingkan dari gambar ini ya, dari gambar yang kita punya ini, oh ternyata metode yang digunakan lebih baik yaitu apa? Regresi polinomial derajat 4 dibandingkan si regresi logistik. Kenapa? Karena yang pertama, si regresi polinomial ini bisa menerangkan hubungannya dengan jelas, ini buktinya. Ada polanya di sini yang terbentuk. Sementara ketika kita berbicara di regresi logistik, dia nggak ada polanya itu jatuhnya kayak kurang baik ya, polanya kurang baik, tidak bisa menjelaskan ini kira-kira ketika nanti umurnya lebih, semakin semakin apa namanya, semakin tua gimana nih kira-kira ininya, pendapatannya, seperti itu. Nah, nggak bisa dijelaskan sama si regresi logistik. Begitu juga ketika kita berbicara di selang kepercayaannya. Nah, bisa dilihat selang kepercayaannya itu garis putus-putus. Ketika kita berbicara di regresi polinomial derajat 4, itu selang kepercayaannya semakin sempit. Sementara ketika kita berbicara di regresi logistik, selang kepercayaannya itu semakin besar, seperti itu. Maka bisa kita lihat, oh ternyata akan lebih baik ketika kita melakukan pemodelan regresi polinomial derajat 4 cocok untuk kasus yang mana pada akhirnya kita tahu bagaimana hubungan antara upah dengan usia, seperti itu. Ya. Nah, bisa jadi sebenarnya regresi logistik ini kurang tepat kenapa? Karena interpretasinya juga atau karena ada pembatasan tadi. Yang dimana pada akhirnya kita batasi, oh ternyata untuk umur, untuk gaji yang lebih besar dari $250 itu, ya, oh ternyata, jumlah sampelnya lebih sedikit dibandingkan orang yang punya gaji lebih kecil, yang pada akhirnya itu kurang menginterpretasikan datanya, seperti itu. Ya. Oke, yang ini dia penjelasannya yang udah saya jelaskan tadi ya. Jadi pada akhirnya model regresi polinomial derajat 4 digunakan untuk memprediksi upah berdasarkan usia dengan metode least square. Jadi di sini masih sama, ketika kita mau memprediksi parameternya yang kita gunakan OLS atau least square atau metode kuadrat terkecil, seperti itu. Koefisien individu dalam model ini tidak terlalu penting, yang lebih relevan adalah bentuk keseluruhan kurva yang dihasilkan. Jadi di sini tidak memperlihatkan nilai beta 0, beta 1-nya berapa, tapi lebih ke arah gimana nih pola kurvanya. Apakah dari kan ketika kita berbicara kurva, kita kan pengen lihat apakah variabel satu dengan variabel lainnya itu saling dia menjelaskan, seperti itu. Nah, interval kepercayaan 95% ditampilkan dengan garis putus-putus yang diperoleh dari 2 kali standar error di setiap usianya. Ini kan
kalau SK kan udah dipelajari waktu ADS. Nah, data menunjukkan 2 kelompok utama. Nah, ini ketika kita menggunakan yang namanya regresi logistik. Jadi dibagi tuh datanya, saya bilang tadi temannya bilang tadi, ada binar Bu, ada 0 sama dengan 1. Jadi dibagi tuh penghasilannya di atas $250 sama kecil dari $250. Yang pada akhirnya apa? Dianalisis tuh pakai regresi logistik polinomial. Polinomialnya masih sama ya, ini derajat 4, yang gambar ini masih sama nih derajat 4 ya. Nah, kurva biru menunjukkan probabilitas seseorang menjadi high-end berdasarkan usia. Interval 95% lebih besar di sisi kanan grafik yang menunjukkan ketidakpastian yang lebih tinggi. Jadi nggak pasti tuh, kira-kira semakin tua gimana tuh pendapatannya gitu. Jadi nggak pasti. Karena apa? Ya karena ternyata dari data yang kita punya itu datanya imbalance. Yang dimana pada akhirnya pendapatan yang lebih tinggi itu lebih sedikit dibandingkan pendapatan yang lebih kecil seperti itu. Jadi jumlahnya imbalance. Dari 3.000 sampel ternyata cuma 79 sampel saja yang yang menjelaskan tentang pendapatan yang lebih besar dari $250. Itu dia. Ya. Jadi regresi polinomial itu membantu memahami hubungan nonlinear antara usia dan upah. Ya, yang pada akhirnya regresi logistik itu kita mengklasifikasikan tingkat pendapatannya. Ukuran yang sampel kecil untuk pendapatan yang tinggi menyebabkan estimasi probabilitas yang kurang stabil. Jadi estimasi probabilitasnya ini ya, yang ini ya kurang stabil. Nggak bisa kita nggak tahu tuh prediksinya seperti apa. Ya, ditunjukkan juga ketika selang kepercayaannya juga yang semakin lebar. Ya, itu dia regresi polinomial. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Ya, Fadil Al-Faizi. Ibu, itu kan tadi ada derajatnya Bu untuk penentuan polinomial ya Bu ya. Nah, itu kata Ibu tadi batasnya lebih cocok biasanya itu 3 sampai 4. Tapi kan berarti bisa kita coba 2, 3 sama 4 kan, Bu. Nah, itu tuh kalau misalkan ada data itu kita coba semuanya atau memang ada metode yang bisa nentuin kalau misalkan cocoknya segini untuk dataset segini itu, Bu? Atau memang dicoba semuanya, Bu? Ya, atau Oke, pertanyaannya ini sama tadi yang ditanya sama kelas sebelah. Bu, gimana nentuinkan derajatnya? Kata Ibu tadi bagusnya 3 atau 4 gitu. Kalau metodenya saya juga masih meraba ya. Saya juga masih meraba karena juga saya udah pernah coba beberapa kasus dan saya tuh mencobakan setiap degree-nya. Saya cobakan di degree 2 saya coba, di degree 1 saya coba, degree 3 saya coba, degree 4 saya coba, bahkan pernah saya coba sampai degree 10 gitu. Memang fleksibel sekali ketika degree-nya semakin tinggi itu emang fleksibel banget karena dia bisa nangkap pola-pola nonlinearnya seperti itu. Fleksibel. Tapi ketika itu degree-nya semakin besar, itu jadinya kurang menginterpretasikan data saya, itu aja sebenarnya. Tujuan saya kan mau lihat hubungan. Balik ke tujuan ya, ini sebenarnya balik ke tujuan. Ketika melakukan penelitian itu balik ke tujuan. Metode apapun itu benar. Tapi dia menjawab tujuan Anda. Jadi tidak ada yang bilang, wah itu degree-nya tinggi, ya salah dong, itu kan dibilang nggak bagus gitu. Nggak juga, ketika dia mencapai tujuannya nggak apa-apa degree-nya tinggi seperti itu. Jadi balik ke tujuan. Kalau saya lebih banyak ketika membahas kasus yang saya temukan itu adalah saya paling banter ambil kasus itu degree-nya 3 kalau saya. Nanti saya tunjukkan minggu depan gimana penggunaan mereka berempat, bedanya apa. Ya. Kalau dicoba ya saya masih coba, kalau saya nyoba-nyoba emang mau nyoba-nyoba semuanya seperti itu. Saya belum bisa belum ada gitu dari studi literatur yang saya baca juga belum ada yang mengatakan, oh ketika jumlah sampelnya segini kita gunakan polinomialnya segini, ketika jumlah sampelnya segini kita gunakan polinomial belum ada. Saya membaca studi literatur belum ada sampai sekarang, itu dia. Jadi lebih ke arah ya udah saya coba aja gitu, yang mana paling menginterpretasikan, yang mana memiliki nilai MAPE, biasanya MAPE RSS yang paling kecil, biasanya seperti itu. Ya. terima Oke. kasih. Oke. Yang lain ada mau ditanyakan? Cukup? Oke, saya lanjut sebentar berarti. Oke, masuk kita yang namanya step function. Nah, kalau tadi
bentuk dia seperti ini masih bisa ditolerin ya, bentuknya seperti ini masih bisa kita tolerin. Nah, ketika kita berbicara yang namanya step function, ketika itu ada lengkungan yang dia buat, itu kita bagi gitu. Step function itu ininya. Jadi dia bagi langsung. Ketika ada lengkungan, kan seharusnya kalau linear itu kan naik ke atas kan? Maaf, saya enggak ini. Kan seharusnya ketika kita berbicara linear, dia naik ke atas seperti ini. Tapi karena dia tidak memenuhi itu, makanya muncullah model-model baru ini. Nah, kalau si step function itu, ini kan udah naik nih dia. Tiba-tiba dia turun. Nah, dibaginya tuh datanya. Nah, itu dia step function. Ya, itu dia kalau polinomial ya udah dibiarkannya aja. Maksudnya dia nangkap polanya bentuknya seperti ini, dia nangkap polanya. Udah selesai. Tapi ketika kita berbicara step function, ketika dia ada penurunan, itu langsung dibagi menjadi itu bins-nya. Maksudnya di pembatasnya. Ya. Nah, coba kita masuk ke sini. Jadi regresi polinomial itu memaksakan struktur globalnya. Ini yang dibilang struktur global. Jadi secara keseluruhan dia paksa strukturnya bentuknya seperti ini. Dia harus ngikutin modelnya seperti ini. Padahal ada mungkin beberapa kasus dia tidak cocok untuk dilakukan ini seperti itu misalnya di weight tertentu misalnya seperti itu ya, misalnya seperti itu. Nah, pada akhirnya muncullah yang namanya step function yang tidak yang mungkin tidak selalu sesuai untuk pola non-linear yang kompleks. Step function itu menawarkan alternatif dengan membagi rentang X. Itu yang tadi saya bilang, dibagi rentang X-nya menjadi beberapa interval dan menetapkan nilai konstan di setiap intervalnya. Jadi dia tetapkan nilai konstannya. Ini setara dengan mengubah variabel kontinu menjadi variabel kategorik berurutan. Jadi diubahnya. Ketika itu dibagi menjadi beberapa rentang, ya ini kan dibagi nih menjadi beberapa rentang, set. Nah, dibagi beberapa rentang. Jadi diubahnya ke kategorik. Misal contoh, ini kan usianya ada 20 sampai 80 usianya. Dibagi, oh ternyata usia yang sampai 30 misalnya kita anggap dia pendapatan misalnya ya contohnya ya, ini contoh aja pendapatan untuk orang yang intern seperti itu. Untuk 30 sampai 50 oh itu biasanya orang sudah manajer, berarti biasanya itu kita sebut dengan manajer gitu. Nanti usia 50 sampai 60 biasanya disebut dengan misalnya direktur gitu-gitu. Nah, diubahnya jadinya. Ya, bins-binsnya itu. Nah, yang pada akhirnya yang memungkinkan model menangkap perubahan lokal tanpa memasukkan bentuk global tertentu. Karena ini sudah kita bagi menjadi beberapa bins, ini kita bagi, ini udah satu, ini satu kesatuan, ini satu kesatuan. Jadi ketika ada perubahan, yang berubahnya cuma yang di dalam ini aja, nggak akan merubah secara keseluruhan, itu maksudnya. Ya, jadi dia tidak akan merubah secara keseluruhan, yang berubah cuma di dalam ini saja, itu dia. Ya, nah, mana dia? Nah, jadi pendekatan ini lebih fleksibel dibandingkan polinomial yang dapat menyesuaikan perubahan mendadak dalam data yang lebih baik. Jadi tergantung kita lagi ya. Ibu nggak pernah bilang ini lebih baik, ini lebih baik seperti itu. Ya, jadi tergantung tujuan dari Anda rekan-rekan sekalian seperti itu ya. Nah, jadi pembagian rentangnya itu bisa dibagi tergantung dari si peneliti juga. Nah, ini salah satu pembagiannya. Jadi ketika kita bagi beberapa menjadi beberapa rentang itu disebut dengan C atau cut point ya. C1, C2, C3 ya. Nah, ini untuk batasan-batasannya ini saya ambil dari buku ya. Kalau kalian pengen baca lebih jelas itu ada di buku kita. Bukunya kan Statistical Learning kalau nggak salah. Di Statistical Learning itu ada bukunya. Ya ini semuanya saya ambil dari buku. Jadi setiap interval direpresentasikan sebagai variabel indikator. Ya, jadi ketika dia bernilai 1, berarti dia berada di dalam interval tersebut. Jadi kalau dia berada di dalam interval ini kita kasih nilai 1. Ketika dia berada di luar interval, ya udah langsung kita kasih 0. Nah, itu dia. Ya, karena X harus berada di salah satu interval, maka jumlah semua variabel prediktor selalu 1 untuk setiap nilai X. Itu dia. Nah, maksudnya apa? Ini nanti akan saya jelaskan gambarnya. Maksudnya gini. Kan tadi kita kalau si regresi berganda itu kan Y sama dengan ya. Kan dia beta 0 tambah beta 1X 1 tambah beta 2 S2. Kan gini dia, kalau regresi berganda. Kita anggap aja dulu 2 ya,
variabelnya. Ketika kita berbicara yang namanya polinomial, bentuknya seperti ini. Pangkatnya akan selalu naik, ya. Jadi pangkatnya akan naik. Nah, ini bentuknya. Nah, ketika kita sudah berbicara yang namanya tadi si step function, karena kita sudah membagi beberapa wilayah, berarti kan ada pengaruh dari si cut point-nya. Itu nggak mau itu pasti ada pengaruh dari si cut point-nya. Karena ada pengaruh dari si cut point-nya, maka dikalikanlah setiap variabel X itu dengan si cut point-nya. Itu dia maksudnya. Jadi ketika dia berada di dalam cut point itu dia bernilai 1, ketika dia tidak berada di dalam cut point itu dia bernilai 0. Yang pada akhirnya apa? Ya pada akhirnya dia cuman jumlahnya itu akan sama dengan 1. Maksudnya seperti ini. Oh, ketika kita mencobakan satu titik, oh dia ternyata ada di titik ini nih, di sini. Berarti secara otomatis nilai ini 0, nilai ini 0. Secara otomatis nilai beta K-nya juga 0, beta 2-nya juga 0. Jadi yang ada di dalam model kita itu ya modelnya cuman ini saja. Itu dia maksudnya. Ya, jadi beta J-nya itu cuman 1. Intinya cuman 1 nilai dari parameter kita. Ya, jadi setiap fungsi step function ini memungkinkan pemodelan hubungan non linear dengan cara yang lebih fleksibel dibandingkan dengan regresi polinomial. Jadi setiap interval memiliki nilai konstannya tersendiri, sehingga model tidak memaksakan bentuk global tertentu seperti regresi polinomial. Jadi ketika kasusnya umurnya segini, ini loh modelnya gitu, itu maksudnya. Ya, pendekatan ini berguna untuk menangkap perubahan mendadak dalam data. Jadi ketika karena dia udah kita klasifikasikan gitu, kita bagi-bagi menjadi beberapa. Tapi mungkin kehilangan informasi tentang tren halus antara intervalnya. Nah, ini contohnya. Step function dalam data wake. Ini data wake yang saya gunakan. Ya, model step function digunakan untuk memprediksi upah berdasarkan usianya. Seperti gambar 7.2. Ini dia. Ini gambarnya. Ini regresi polinomial, ini logistik, ya. Tapi di sini pakai yang namanya step function. Ya, jadi model regresi logistik di sini, ya. Oke, model regresi di sini, bentar. Nah, model regresi logistik juga diterapkan untuk memperkirakan. Jadi di sini tetap dibandingkan ya regresi logistik dengan regresi biasa seperti itu. Tapi polinomialnya sama seperti itu. Ya. Jika tidak ada breakpoint alami dalam data, fungsi piecewise constant dapat kehilangan tren penting. Jadi kalau nggak ada breakpoint itu yang ini nih, breakpointnya. Nah, itu dia. Ya. Misalnya pada panel kiri sebelah 7.2, interval pertama gagal menangkap tren peningkatan upah seiring bertambahnya usia. Sebelah kiri. Berarti ini kanan, ini kiri. Nah, ini dia. Jadi di sini nggak bisa dia tangkap. Kenapa? Ya karena ketika kita buat di selang kepercayaannya, dia bilang selang kepercayaan ini semakin naik. Sementara di sini semakin turun. Nah, makanya dia bilang dia nggak bisa nangkap tuh pola gitu. Meskipun memiliki keterbatasan, jadi keterbatasannya step function itu dia. Jadi dia nggak bisa nangkap pola trennya. Dia akan berbanding terbalik ketika ini nggak bisa menangkap pada kasus ini ya. Kalau kasus lain kan tergantung lagi. Jadi dia nggak bisa tangkap gitu. Bagaimana pengaruh dari si upah terhadap usia seperti itu. Ya, nah meskipun ada keterbatasan, biasanya metode ini banyak digunakan di biostatistik atau epidemiologi. Jadi dikelompokkan usianya dalam interval 5 tahun untuk analisis medis dan demografi, tapi tetap digunakan juga. Ya. Oke. Jadi intinya step function itu dapat menjadi alat yang berguna tetapi kurang fleksibel dibandingkan metode lain seperti spline atau regresi polinomial. Jadi sebenarnya dia itu tambahan ya, step function ini seperti metode tambahan saja ya di dalam kita melakukan prediksi pemodelan. Kemudian ketika itu tidak tepat memilih cut point-nya,
Maka model bisa kehilangan pola-pola pentingnya, itu bisa juga terjadi. Tetapi menjadi pilihan populer di bidang yang memerlukan interpretasi sederhana dan kategorisasi variabel kontinu. Jadi ketika dia variabelnya kontinu dan pengen dikategorisasikan, step function ini merupakan salah satu pilihan yang bisa kita lakukan. Seperti itu. Ya, tapi ingat pemilihan cut point-nya itu perlu dicoba-coba. Biasanya kalau pemilihan cut point itu ya itu pemilihannya berdasarkan posisi data bisa, atau menggunakan teknik-teknik resampling juga bisa. Kan ada tuh teknik resampling, kemarin udah belajar sama Bu Febri. Cross validation, kemudian apa lagi ya? Apa ya teknik sampling? LOOCV, leave out cross validation, banyak ya. Itu bisa tuh stratified gitu. Nah, itu bisa. Ya. Nah, selanjutnya masuk ke namanya basis function. Oke, basis function ini adalah regresi polinomial dan step function. Jadi bisa digabung ya, kalau di basis function ini bisa menggabungkan. Ya, jadi pendekatan ini menggunakan fungsi dasar yang diterapkan pada variabel X untuk membangun model regresinya. Model umum yang digunakan dia turun, ini model umumnya. Ini model umumnya ya. Saya ini kan. Nah, ketika kita berbicara di regresi polinomial, dia XIJ. Ketika berbicara di step function-nya, yaitu yang tadi batasan-batasan dari bins-nya. Ya, menyediakan fleksibilitas tinggi, ini lebih tinggi karena gabungan dari polinomial dan step function. Ya, kemudian memungkinkan pengguna metode inferensia statistik klasik seperti standar error dan F statistik. Jadi ini bisa menggunakan UGF atau standar errornya bisa kita dari standar errornya. Nah, jadi basis function ini menyatukan berbagai metode regresi nonlinear ya menjadi kerangka umum. Kemudian selain itu pemilihan basis function yang tepat meningkatkan fleksibilitasnya. Kemudian metode ini tepat memungkinkan penggunaan teknik estimasi dan inferensia dari model regresi linear sederhana. Itu dia. Oke, itu dia mengenai basis function sama step function, sama regresi polinomial. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Oke, kalau nggak ada saya lanjut dulu. Masuk kita yang namanya regresi splines. Ya, regresi splines. Ya, jadi ini bagian dari yang namanya basis function, tapi dia lebih fleksibel. Ya, dia merupakan perpanjangan pelebaran ya dari si regresi polinomial dan regresi piecewise constant. Ya. Nah, tujuannya apa? Ya masih sama lah kayak si regresi polinomial. Cuman tekniknya aja ini beda. Jadi masih ya intinya nangkap hubungan non linearnya tanpa mengubah interpretasi dari yang apa kita kesimpulan dari yang kita temukan seperti itu. Ya, jadi dia lebih unggul dibandingkan metode polinomial dan step function. Lebih unggulnya di mana nanti kita lihat. Jadi di regresi spline ini masih sama, dia digabung yang polinomial tapi dia ada knot-knotnya. Ada smoothing spline itu meminimalkan RSS-nya. Residual sum of square-nya. Kemudian ada local regression dengan GAM. Ini akan kita pelajari minggu depan. Ini minggu depan kita pelajari local regression dengan GAM. Ya, kalau local regression itu untuk non parametrik. Ya, kalau GAM itu ketika memang kita punya variabel prediktornya banyak seperti itu. Ya, pendekatan ini membantu mengatasi keterbatasan regresi linear standar dan memberikan model yang lebih fleksibel serta akurat dalam prediksi hubungan non-linearnya. Nah, ini contohnya. Nah, alih-alih menggunakan satu polinomial, ya ini piecewise polinomial, berderajat tinggi di seluruh rentang X, piecewise polynomial regression membagi X menjadi beberapa bagian. Jadi si polinomial dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, perhatikan di sini, misalnya saya punya persamaan polinomial kubik, ya polinomial kubik, pangkatnya sampai 3. Bentuk umumnya nih, ini bentuk umumnya.
Ya, di mana pada akhirnya beta 0, beta 1 sampai beta 3 itu adalah parameter-parameter dari setiap X-nya. Nah, kemudian knot piecewise kubik ini ya di titik C ini memiliki bentuknya sebagai berikut. Nah, ini dia bentuknya. Ketika nilai XI-nya lebih kecil dari C, maka kita gunakan modelnya ini. Ketika ternyata XI-nya lebih besar dari C, maka model yang kita gunakan yang nomor 2 ini. Yang pada akhirnya semakin banyak nanti knot-knot yang kita buat, maka model yang kita peroleh pun akan semakin banyak. Itu dia. Ya, jika tidak ada knot, model ini sama seperti regresi polinomial biasa dengan derajat 3. Jadi kalau dia nggak ada knot, kalau datanya nggak kita bagi, ya dia akan balik bentuknya seperti ini. Tapi ketika kita buat knot-knotnya, maka nanti akan dibagi tuh modelnya sesuai dengan dia masuk ke bagian mana. Ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya dengan kata lain, kita menyesuaikan dua fungsi polinomial yang berbeda pada data. Satu untuk subset observasi, satu lagi untuk subset observasi yang XI-nya lebih besar dari C. Jadi ketika dia lebih kecil dari C, maka koefisien yang kita gunakan ini. Ketika dia lebih besar dari C, maka koefisien yang kita gunakan dari ini. Untuk mendapatkan nilai parameter ini masih sama metode yang digunakan, yaitu OLS atau least square, ya ordinary least square. Ya, jadi ingat ketika kita menambahkan lebih banyak knot, maka akan menghasilkan polinomial berbasis piecewise-nya itu lebih fleksibel. Karena knotnya semakin kecil. Jadi contohnya gini. Nih. Set. Nah, nih. Nah, kita buat di sini knotnya. 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 Nanti dari setiap knot ini dia ada di sini ada modelnya. Ini ada modelnya. Ini ada modelnya, ini ada modelnya, ini ada modelnya. Sehingga dia lebih fleksibel, dia akan ngikutin gitu. Ngikutin modelnya masing-masing dari setiap pembagian knot-knotnya. Ketika kita membagi K knot, berarti modelnya akan menjadi K plus 1 knot. Contoh, ini ada K knot berarti 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 knot. Berarti modelnya nanti ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Itu dia. Ya, jadi ini cuma contoh aja dia menggunakan polinomial kubik. Kalau mau menggunakan polinomial lain boleh nggak Bu? Ya boleh, seperti itu. Ya, jadi tidak serta-merta harus menggunakan polinomial kubik seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Jadi pemodelan dengan piecewise kubik polinomial dapat menghasilkan fungsi yang tidak mulus atau discontinue. Ini dia. Ini contohnya. Ya. Oke, jika tidak ada batasan tambahan. Dalam contoh ini ketika hanya ada satu knot digunakan yang ini, piecewise kubik ini, yang polinomial, maka hasilnya terlihat tidak realistis karena kedua bagian polinomial tidak tersambung dengan baik. Kenapa? Ini lihat nih, garisnya. Dari sini langsung naik ke atas. Nggak baik seperti, maksudnya tidak menginterpretasikan seperti itu. Masalah ini terjadi karena masing-masing bagian polinomial memiliki 4 parameter, sehingga totalnya ada 8 derajat kebebasan yang digunakan dalam model. Untuk mengatasi hal ini diperlukan kondisi kesinambungan, agar kedua bagian polinomial bertemu secara mulus pada titik knot, seperti dalam pendekatan regresi spline, yang memastikan bahwa polinomial yang berbeda tetap tersambung dengan baik. Jadi ini dia. Jadi di sini dilakukan kondisi-kondisinya supaya dia agar lebih mulus. Nah, akhirnya dilakukan pemulusan. Ini ini ditambah continuous piecewise-nya. Yang pada akhirnya bentuknya berubah menjadi seperti ini. Tapi walaupun bentuknya seperti ini, dia tetap ada patahan di situ ya. Kalau dilihat dengan kalau diperbesar gambarnya, di sini ini ada patahan dia sebenarnya. Nih, masih ada patahan dia sebenarnya. Jadi belum mulus-mulus sekali bentuknya. Ini dia. Dia masih ada patahan. Ya. Nah, jadi untuk panel kiri yang 7.3 itu ya terlihat tidak tepat karena kurva yang dihasilkan terlalu fleksibel. Ini dia. Karena ada patahan ini tadi. Karena ada patahan ini tadi. Makanya dia kurang fleksibel. Ya, sementara kanan atas 7.3 ini yang ini
ya yang ini. Menunjukkan hasil setelah menerapkan kendala ini, meskipun hasilnya lebih baik dibandingkan panel kiri atas, sambungan berbentuk V masih terlihat kurang alami. Jadi ini dia. Jadi V-nya kurang alami. Pada panel kiri bawah, kita menambahkan 2 kendala tambahan. Sekarang turunan pertama dan turunan kedua dari polinomial piecewise juga harus kontinu pada usia 50. Ini dia. Cubic spline. Ini ditambahkan spline-nya. Ya. Nah, jadi bentar, kiri atas. Ya. Artinya apa? Polinomial piecewise yang dihasilkan tidak hanya harus kontinu tapi juga harus halus. Setiap kendala yang diterapkan pada piecewise kubik polinomial, ya, piecewise kubik polinomial yang ini, ya akan mengurangi 1 derajat kebebasan sehingga menyederhanakan model. Ya, kalau ini kan tadi kita buat 50 seperti itu. Ini ada 16 derajat kebebasan. Nah, sementara pada panel kiri bawah yang ini ya, panel kanan bawah, yang ini panel kanan bawah, linear spline yang hanya menerapkan kontinuitas. Ini hanya menerapkan kontinuitas saja. Kalau ini menerapkan kontinuitas turunan pertama sama kontinuitasnya itu diturunkan dari turunan kedua, seperti itu. Yang pada akhirnya masih ada tuh bentuk patahannya dan jelas sekali bentuk patahannya. Ya. Jadi diperoleh dengan menyesuaikan ini dengan garis lurus di setiap bagian ruang prediktornya yang didefinisikan oleh knots dengan syarat kontinuitas di setiap knotnya. Nah, hanya ada 1 knot pada usia 50, namun kita bisa menambahkan lebih banyak knot, dapat menerapkan syarat kontinuitas pada masing-masingnya. Jadi di sini yang diterapkan itu adalah knotnya itu masih yang satu saja 50-50. Boleh nggak ditambah Bu? Boleh. Contoh misalnya di sini kalau mau ditambah. Nah, kalau mau ditambah mungkin karena ini melengkung di sini boleh ditambahkan atau di sini boleh, tergantung dari si peneliti kira-kira seperti apa nih penambahannya gitu. Jadi ingat ketika menentukan titik knotnya berapa, kemudian membagi data knotnya seperti apa, itu perlu studi literatur ya, nggak boleh asal-asalan ya. Jadi ini perlu studi literatur. Kalau studi literaturnya itu biasanya, berdasarkan apa namanya, persentilnya, atau yang tadi saya bilang bisa pakai yang namanya metode resampling. Ketika kita berbicara metode resampling, nanti kita lihat tuh akurasinya, nilai RSS-nya, bukan akurasi, RSS. Nilai RSS yang paling kecil itulah nanti yang kita ambil. Oh ternyata lebih bagus menggunakan yang mana, itu dia. Ya. Nah, jadi akhirnya regresi spline yang telah kita bahas sebelumnya mungkin terlihat cukup kompleks. Bagaimana ketika kita menyesuaikan piecewise polinomial derajat D dengan kendala bahwa polinomial tersebut harus kontinu. Kalau tadi kan kita buat kategori, kita bagi menjadi beberapa. Gimana kalau ternyata dia harus kontinu gitu. Nah, kalau dia harus kontinu artinya apa? Bisa dimodelkan dengan caranya seperti ini pemodelannya. Di mana ternyata nilai BB-nya ini ya yang awalnya dia kategori ya BB-nya ini bisa kita pastikan kalau dia kontinu. Ya, jadi sama seperti yang terjadi di kita merepresentasikan polinomial, bisa juga cara lain untuk merepresentasikannya. Bisa menggunakan fungsi basis truncate power per knot. Bisa pakai ini juga. Ya, tergantung dari si peneliti. Balik lagi ke si peneliti sebenarnya. Ya, kayak itu dia. Nah, oke. Nah, ini salah satu spline basis representasinya. Di sini saya gunakan natural cubic spline, kemudian saya gunakan cubic spline. Nah, di sini bisa dilihat ya, yang natural cubic spline itu yang merah, cubic spline itu yang biru. Kalau dilihat secara kasat mata, yang paling bagus itu siapa? Ya, yang pasti sudah paling bagus itu adalah si natural. Kenapa? Nah, perhatikan ini. Jadi, dari di sini kita punya 3 knot. Knotnya itu ada di knot 25, umur 25, kemudian umur 40, kemudian umur 60. Knot ini cut ininya ya, titik poinnya tadi itu yang CC itu ya. Nah, kemudian ya dibagi menjadi titik tengahnya ada 60, 25 sama 40. Nah, dilihat dari pembagian titik-titik knot ini,
ya, kita lihat kalau ternyata kita pakai yang namanya sisi cubic spline yang garis yang warna biru sama garis putus-putus biru itu, bisa kita lihat, oh ternyata garis area selang kepercayaannya itu kurang bagus. Ya, dilihat nih, ada gelombang-gelombangnya nih, nggak bagus interpretasinya, ini dia. Ya, nah akhirnya untuk mengatasi masalah ini saya gunakanlah yang namanya si natural spline. Yang mana pada akhirnya, ya, di sini bisa dilihat natural spline, bentuk dari selang percayaannya itu seperti ini nih. Semakin sempit dia. Kalau si cubic spline itu dia semakin lebar. Si natural spline dia semakin sempit, seperti itu. Nah, keuntungan si natural ini apa? Mengurangi variabilitas, terus memberikan estimasi yang lebih stabil. Karena kan di sini stabil ya dia ya, jelas gitu ininya, lengkungannya. Terus bentuk ininya pun, bentuk garis merahnya ini pun cukup stabil dia. Ya. Nah, kalau jadi natural cubic spline itu ditampilkan dengan garis merah dengan selang kepercayaan yang lebih sempit, kemudian menunjukkan estimasi yang lebih stabil dibandingkan dengan spline biasa. Itu dia. Nah, jadi gimana cara pemilihan yang tepat untuk knot-knotnya atau si C-nya itu? Gimana pemilihan tepatnya? Nah, cara pemilihannya ada beberapa cara, ini saya jelaskan. Saat kita melakukan fitting spline, penempatan knot sangat mempengaruhi fleksibilitas model. Spline lebih fleksibilitas di area yang memiliki banyak knot, karena koefisien polinomial dapat berubah lebih cepat. Oleh karena itu, salah satu pendekatannya adalah menempatkan lebih banyak knot di area yang memiliki perubahan signifikan. Jadi, bisa tuh kita buat knot-knotnya itu berdasarkan dari gambar kita. Ketika kita lihat gambarnya, oh ada perubahan nih di rentang segini sampai segini, kita buat knotnya. Makanya di sini, knotnya dibuat di sini karena ada perubahan di rentang ini. Mana dia? Sebentar. Nah, bisa dilihat di sini ada perubahan nih di rentang-rentang ini. Nih, lihat nih nih. Nah, ini ada perubahan di rentang ini. Di rentang ini ada sedikit perubahan, di rentang ini ada perubahan. Makanya dia pilih seperti itu. Ya. Nah, jadi namun dalam praktiknya biasanya knot ditempatkan secara seragam. Jadi biasanya kalau praktik di lapangan kalau kita nyoba langsung itu seragam aja dibuat. Ya, metode umum penentuan knot ini bisa menentukan jumlah degree berdasarkan jumlah degree-nya atau bisa digunakan dengan si namanya software ya, bantuan software ya dengan menggunakan kuantilnya. Ya. Nah, perhatikan gambarnya ini. Ya, jadi gambar 7.5 ini ya, contoh penggunaan spline alami dengan data wake seperti pada gambar sebelumnya. Kita melakukan fitting spline kubik alami dengan 3 knot. Ini 3 knot. Yang diambil dari persentil 25 ini otomatis dari dari perangkat lunaknya. Diambil dari persentil 25, ini dia persentil 25, persentil 50 sama persentil 75. Ya, berdasarkan usianya. Ya. Nah, mengapa 4 derajat kebebasan menghasilkan 3 knot interior? Ya, karena apa? Karena jumlah knot interior lebih sedikit dari jumlah derajat bebasnya. Karena jumlah derajat bebasnya kan tadi kalau nggak salah kita ingat itu 15 atau 16. Nah, berapa sih banyak knot yang bisa kita gunakan? Ada dua cara. Yang pertama visualnya ya ini lebih ke arah coba-coba. Visualnya berarti ketika ada perubahan yang signifikan di situ kita buat knotnya, itu dia. Atau bisa cara kedua dengan cross validation. Bagi aja datanya. Ya cross validation terserah Anda lah mau bagi datanya seperti apa. Misalnya bagi datanya 10% data yang dihilangkan sebagai data ujinya. Jadi 90 bagi 10, 90 data latih, 10 10% data tes. Kemudian kita latih datanya, kemudian kita hitung nilai dari RSS-nya. Lalu kita hitung nilai RSS-nya, kita bandingkan nilai RSS-nya secara keseluruhan. Nilai RSS yang paling kecil, maka itulah penggunaan titik knot yang paling cocok atau paling baik. Itu dia. Ya, itu dia.
Oke, sampai sini ada mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Ya? Fadil, silahkan. Ibu, ini kan tadi tentang spline regression ya, Bu, ya. Itu kan rata-rata mengenai non-linear ya, Bu, ya, datanya. Itu kalau misalkan dihubungkan atau diterapkan pada dataset yang real time gitu, misalkan saham atau cuaca gitu. Yang itu kan pasti kan datasetnya fluktuatif banget atau mungkin kadang-kadang stabil. Nah, itu penerapan knot-nya itu sesuai dengan apa? Kita pendekatan penempatan knot itu lebih ke seragam atau lebih ke difokusin di bagian-bagian yang ada perubahan yang signifikan gitu, Bu. Intinya lebih ke penentuan penempatan knotnya di seperti apa kalau misalkan pada data yang real time kayak gitu, Ibu? Kalau data real time itu, kalau dia penempatan knot-nya, ya berarti ya udah, kita lihatnya berdasarkan apa namanya, perubahannya aja. Kalau saya melihatnya perubahan. Tapi kalau saya lebih suka yang objektif ya. Kalau kita buat berdasarkan perubahan yang ada itu kan sebenarnya dari visualisasi kita ya, kita lihat, oh dia berubahnya di sini gitu. Kan iya ya, biasanya gitu ya. Tapi kalau saya lebih suka yang objektif, kayak saya pakai metode yang namanya tadi yang saya bilang cross validation. Ya, ketika kita berbicara cross validation itu udah objektif karena nanti dihitung lagi nilai RSS-nya seperti itu. Jadi itu sih, tapi kalau misalnya real time, saya belum pernah coba data real time ya. Kalau saya belum pernah, jujur saya belum pernah coba, tapi dari pengalaman saya lebih, kalau saya pakai yang mana? Saya pakai yang metode yang namanya cross validation atau LOOCF. Saya pakainya itu. Karena pada saat kita ketika kita salah memilih knot, itu akan salah nanti dalam menginterpretasikan. Karena visualisasi kita pasti berbeda. Itu dia. Itu sih kalau saya seperti itu biasanya. Ya. Tapi bisa ya, Bu, diterapin ke data real time ya, Bu, dalam Bisa, teori? Oh, bisa. terima kasih, Bu. Oke. Oke, yang lain. Oke, silakan Hanif. Ibu, ini terkait yang regresi spline tadi itu bisa terjadi overfitting juga nggak, Bu? Bisa. Iya kan, tadi itu yang saya bilang, bisa nggak overfitting, Bu? Ya bisa dong gitu. Overfitting-nya ya ketika kita memang salah pemilihannya. Itu kalau udah salah pemilihannya itu bisa overfitting atau dia terlalu fleksibel. Terlalu fleksibel itu juga salah, ya. Terlalu fleksibel salah, terlalu ini salah, ya gimana caranya, Bu? Jadi akhirnya gimana, Bu? Ya akhirnya ya itu balik lagi ke tujuan penelitian Anda apa, gitu. Bisa nggak dikesampingkan? Bisa, kalau memang tujuan penelitiannya sudah tercapai. Itu dia Hanif. Bisa nggak overfitting? Pasti bisa, kalau dia memang terlalu fleksibel seperti itu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Oke, saya lanjutkan ya. Jadi, metode ini sebenarnya kurang banyak digunakan, tapi sebenarnya ini powerful ya. Ini ada itu yang bahas anak-anak 21 gitu, ada yang bahas. Tapi pemilihan knot-nya saya nggak tahu seperti apa karena belum ujian hasil. Belum ujian hasil, kemarin baru proposal saya lihat, dia pemilihan knot-nya itu, dia berdasarkan nilai persentilnya. Jadi dia pilih persentilnya 25, 50, sama 75, dia milih itu. Saya nggak tahu kenapa pemilihannya seperti itu, ya lihat nantilah hasilnya seperti apa. Tapi, masih ada nggak Bu, make yang seperti itu? Ada. Itu dia make 25, 50, sama 75. Saya nggak tahu hasilnya seperti apa, dia belum ujian hasil soalnya. Tapi kalau saya lebih menyarankan pakai cross validation, kalau saya lebih menyarankan ini, karena dilihat dari nilai RSS-nya, bukan secara kasat mata kita tentukan menentukan, oh secara kasat mata, oh ini nih dia turun, oh ini nih dia naik gitu, bukan seperti itu dia.
Ya, kalau di persentil kenapa kurang, Bu? Kalau di persentil itu ya karena mana tahu ternyata dia bukan di persentil 50, 25 dia ada kenaikan seperti itu. Ternyata ketika kita lihat di 25 persentil 25 sampai persentil ke-50, dia itu naik konstan, bentuk maksudnya bentuk perubahannya itu konstan. Yang ngapain kita apa namanya, kita pilih knotnya di situ, itu dia. Sebenarnya itu. Tapi nantilah. Tergantung lagi ya, tergantung dari permasalahan masing-masing. Nah, itu dia. Tadi saya sampai mana ya? Sampai sini ya. Saya sampai mana tadi? Sampai sini, udah ini. Ini udah. Sudah, Ibu. Tadi sampai RSS, Ibu. Oh, ini ya? Ini udah? Ya, tadi sampai situ. Oke, kita masuk ke sini dulu. Nah, ini tadi perbandingan yang namanya natural kubik dengan polinomial, gambar ini tadi. Ini kayaknya udah. Ini udah belum? Belum ya? Belum, Ibu. Baru sampai sini tadi. Oh, ini ya baru tadi ya? Ya. Oke, ini natural cubic spline sama polinomial. Nah, ini dia bentuknya. Ketika kita menggunakan polinomial sama natural cubic spline. Ya, ini ada di buku ya. Nanti kalau mau lihat gimana bentuk data Wake sama bentuk data X itu, bentuk datanya, silakan lihat di buku. Ada itu di situ di buku itu. Ya, biar sengaja tidak saya tampilkan, biar kalian baca aja di buku. Ya, jadi spline regresi sering memberikan hasil yang lebih baik, ya, dibandingkan dengan regresi polinomial. Hal ini karena tidak seperti polinomial memerlukan derajat tinggi. Jadi ketika dia memerlukan semakin tinggi derajatnya, kan itu tadi kita bilang, ketika kita berbicara regresi polinomial, semakin dia tinggi derajatnya, dia semakin fleksibel gitu. Tapi modelnya akan semakin fleksibel. Nah, dengan menambahkan ketika kita berbicara namanya spline regresi, maka kita tambahkan jumlah knotnya, tapi dengan mempertahankan derajat polinomial yang tetap. Jadi, kalau kita berbicara yang namanya regresi spline tadi, ya, derajatnya itu cuma 3, gitu. Mana dia tadi? Nah, ini dia. Derajatnya itu cuma 3, tetapi ketika kita berbicara di knot-knotnya, ya, jadi knot-knotnya itu knot-knotnya ini ya, setiap knot itu punya modelnya masing-masing. Jadi setiap knotnya itu punya modelnya masing-masing. Kalau si polinomial dia kan global. Ketika kita berbicara global berarti ketika kita punya datanya bentuk kurvanya seperti ini, ya semua data ini pasti punya punya modelnya ini gitu. Itu dia global. Tapi ketika kita berbicara yang namanya knot sudah kita bagi menjadi beberapa, oh ternyata ini knotnya yang ini nih, oh dia memenuhi yang ini, berarti modelnya yang ini nih, gitu. Ketika dia sudah berada di rentang dari knot ini, oh modelnya yang ini nih, gitu. Makanya lebih baik menggunakan yang namanya si regresi spline. Nah tadi. Nah ini dia. Ya, nah estimasinya lebih stabil karena dia mengikuti perubahan dari sekumpulan datanya itu, seperti itu. Selain itu, spline memungkinkan kita untuk mendapatkan lebih banyak knot di daerah di mana fungsi f berubah dengan cepat. Jadi bisa ketika ada perubahan bisa kita knotkan seperti itu. Ya, di mana f tampak lebih stabil. Jadi ngikutin modelnya jatuhnya. Gambar 77, ini dia gambar 77, membandingkan spline kubik alami dengan 15 derajat. Ya, 15 derajat, kebebasan dan polinomial derajat 15. Pada data Wake. Hasilnya menunjukkan bahwa ternyata ketika polinomialnya derajat tinggi menyebabkan hasil yang diinginkan pada batas data, sementara spline kubik alami tetap memberikan hasil yang lebih masuk akal. Nah ini dia, maksudnya ini dia. Jadi kan ketika kubiknya semakin tinggi, X-nya akan semakin tinggi juga. Contoh misalnya, saya punya X, 3. Ketika polinomialnya sampai derajatnya 5, berarti kan 3 pangkat 5. Udah berapa itu? 3 pangkat 5. Udah 3 pangkat 5 berapa? 9 kali 9. 125, Bu. Udah berapa? 200? 125. 3 pangkat berapa, Bu? 3 pangkat 5. 3 pangkat 5. Iya. 81. 279. Iya, 279. Nilainya 279. Jadi dia nggak fleksibel nih di sini. Dia akan naik gitu.
Nah, itu dia. Tapi kalau misalnya tiba-tiba 0, dia akan turun seperti ini, langsung turun seperti ini. Nah, makanya polinomialnya kurang bagus diinterpretasikan. Makanya kalau lebih baik menggunakan natural cubic spline. Itu dia. Nah, hasilnya pun masuk akal. Itu dia. Ya. Nah, masuk kita selanjutnya overview dari smoothing spline. Ya. Nah, kita masuk ke sini. Jadi pada bagian sebelumnya, jadi sebenarnya yang saya ajarkan hari ini ya, ketika kita berbicara polinomial, itu ada bagusnya, ada tidaknya. Tidak bagusnya dilengkapi oleh yang namanya siapa tadi? Dilengkapi oleh yang namanya si step function. Tapi ternyata metodenya pengen saya gabung, dilengkapi dengan namanya basis function. Ternyata di basis function, di regresi spline ini, saya pengen modelnya itu setiap knotnya beda-beda, menyesuaikan dengan setiap knotnya. Muncullah si regresi spline, seperti itu. Jadi lebih ke arah melengkapi, ya. Jadi melengkapi, tergantung tujuannya lagi. Nah, masuk kita selanjutnya yaitu choosing ini udah. Nah, an overview of smoothing spline. Jadi bagian sebelumnya kita membahas yang namanya spline regresi yang dibuat dengan menentukan sejumlah knot menghasilkan deret fungsi basis dan kemudian menggunakan metode least square untuk mengestimasi koefisien spline-nya. Sekarang kita akan memperkenalkan pendekatan yang sedikit berbeda tetapi tetap menghasilkan spline. Jadi ini bentuk lain aja ya. Smoothing spline ini bentuk lainnya aja. Jadi lebih diperhalus. Nah, contohnya ini, sebenarnya lebih ke arah sini. Kan natural ini nih, kan ada bentuk ininya. Nih ada apa? Ada melujur ke bawah sedikit. Nah, ini lebih diperhalus supaya bentuknya tidak kelihatan bentuknya seperti ini. Lebih diperhalus bentuknya seperti itu. Itu sebenarnya. Jadi grafiknya semakin melihatkan ada hubungan antara si wake dengan si egg. Itu dia. Lebih ke arah situ sebenarnya, memperhalus bagian-bagian yang menimbulkan patahan yang sangat menunjukkan patahannya seperti itu. Ya. Jadi dengan data yang saat ini kita menyesuaikan sebuah kurva halus dengan sekumpulan data. Tujuannya adalah menemukan fungsi yang sesuai dengan data yang diamati. Jadi kita menentukan nih fungsinya ini apa nih yang cocok. Gitu dia maksudnya. Ya, artinya kita ingin nilai RSS kita sekecil mungkin. Jadi ketika kita berbicara ini nilai RSS kecil ya. Metode apapun kita pengen nilai MAPE, RSS itu kecil, seperti itu. Mungkin ada masalah dengan pendekatan ini. Jika tidak menerapkan batasan apapun, maka kita bisa saja memilih G interpolasi semua nilai YI-nya. Sehingga RSS-nya menjadi 0. Nah, fungsi semacam ini akan mengalami overfitting atau terlalu fleksibel dan tidak berguna untuk prediksi. Yang kita butuhkan adalah fungsi G yang membuat RSS kecil tetapi tetap halus. Caranya dengan apa? Menemukan fungsi G yang minimal. Nah, kita temukan tuh fungsi G-nya lebih minimal. Nah, ini kita minimalkan nilainya. Ya, bisa menggunakan tuning parameternya yang dimana pada akhirnya nilai lambdanya tidak boleh sama dengan negatif ya. Kalau negatif ya berarti nanti hasilnya negatif. 0 juga nggak bisa lah, nanti 0 dia. Ya, disebut ini namanya smoothing spline. Nah, jadi ini smoothing spline ini gabungan dari apa? Fungsi loss dengan fungsi penalty. Ya, jadi ini dari si namanya ridge regression dengan si lasso tadi. Ya, jadi si ini namanya fungsi loss ya mendorong fungsi G agar sesuai dengan data, sedangkan bagian keduanya itu adalah fungsi penaltinya. Mencegah G terlalu bervariasi. Jadi kita cegah nih G-nya, kita variasi. Bervariasi dengan cara apa? Kita turunkan dia, kemudian baru kita integralkan, seperti itu. Ya, jika nilai G turunan keduanya itu mendekati 0, maka nilainya akan semakin bergelombang. Jadi bentuknya itu akan semakin bergelombang gini. Ya, atau nilai turunan keduanya akan semakin besar. Ya, jadi intinya si integral itu total kekasaran dari G di seluruh domainnya. Ya, domainnya itu ini dia tadi. Berapa nih totalnya? Itu dia. Ya, lalu bagaimana pemilihan dari nilai parameter lambda? Bagaimana pemilihannya?
Ya. Nah, pemilihannya itu adalah kita melihat bahwa smoothing spline sebenarnya adalah spline kubik dengan knots pada setiap nilai unik dari XI. Sekilas hal ini mungkin tampak menghasilkan terlalu banyak derajat bebas, karena mendapatkan knot di setiap titik data memungkinkan tingkat fleksibilitasnya sangat tinggi. Jadi, apa namanya, yang saya bilang tadi ya, maksudnya knotnya itu nilainya unik, ketika nilainya unik, nilai betanya pun yang didapatkan semakin beragam, seperti itu. Dibuktikan dengan ketika nilai lambdanya meningkat dari 0 sampai tak hingga, maka derajat derajat kebebasannya akan turun. Jadi semakin tinggi nilai lambda, maka nilai dari dB-nya itu akan turun, seperti itu. Ya, derajat kebebasan efektif ini adalah apakah dia derajat kebebasan biasa. Derajat kebebasan ini mengacu pada jumlah parameter bebas, seperti jumlah koefisien yang dipasang dalam regresi polinomial atau spline kubik. Meskipun smoothing spline memiliki n parameter, jadi ketika kita mau melakukan spline tadi kan banyak n parameter dia. Ini dia. Nah dia. Nih, n parameter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau kasusnya kubik ya. N parameter secara nominal N parameter. Nah, parameter tersebut sangat dibatasi atau mau mengalami shrinkage oleh lambdanya. Sehingga DF lambdanya itu adalah ukuran fleksibilitas smoothing spline-nya. Semakin tinggi nilainya, semakin fleksibel smoothing spline-nya. Nah, bisa dituliskan dalam bentuk seperti ini, di mana G-nya itu adalah solusi dari persamaan untuk nilai tertentu dari si lambdanya. Atau pada akhirnya G-nya ini, ya G topinya itu adalah vektor yang berukuran N, yang berisi dengan prediksi smoothing spline-nya. Ini isinya data latihnya. Ya, nah yang pada akhirnya, ya, persamaan itu menunjukkan bahwa vektor hasil analisis prediksinya dari si smoothing spline ini dapat dituliskan sebagai perkalian antara matriks N kali N. Nanti ini bentuknya vektor dan matriks, ya. Kemudian derajat kebebasan efektifnya itu sebagai jumlah elemen diagonal dari matriks S-nya. Ya. Nah, dalam fitting smoothing spline kita tidak perlu memilih jumlah atau lokasi knot-nya karena secara otomatis akan ada knot di setiap titik pengamatan. Sebagai gantinya, nilai parameter lambdanya itu akan optimal ketika kita menggunakan nilai CV-nya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah nilai lambda meminimalkan cross validation-nya. Nah, ketika kita menggunakan LOOCV, smoothing spline dapat dihitung dengan cara yang sangat efisien karena ada lift out itu ya. Nah, ini dia. Ini rumusnya. Nanti rumus apa namanya? RSS-nya. Kalau nanti kita cobakan di dalam R-nya. Ya. Yang akhirnya apa? Nilai ini dari rumus yang tadi ya, nilai ini. Ini dia. Ya. Itu adalah nilai prediksi smoothing spline-nya. Sementara inverse-nya itu adalah smoothing spline yang menggunakan titik pada data latih. Ya, ini berguna untuk menghitung LOOCV tanpa harus melakukan fitting ulang sebanyak N kali. Pendekatan serupa juga berlaku untuk regresi sederhana. Ya. Nah, ini contohnya. Ini pakai degree of freedom-nya. Nah, jadi yang kurva merah itu 16 degree freedom, yang biru itu 6,8 degree freedom. Ya, pakai teknik LOOCV, lift out cross validation. Nah, jadi kurva merah ini menunjukkan hasil smoothing spline dengan 16 efektif degree freedom yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan kurva biru itu kita gunakan yang namanya LOCV. Kita gunakan yang paling kecil nilai RSS-nya, nah itulah degree freedom yang akan kita gunakan. Ya, itu kalau teknik-teknik cross validation LOOCV itu udah dipelajari ya seharusnya di dalam apa namanya metode resampling itu udah dipelajari seharusnya. Nah, jadi pada data ini tidak ada perbedaan yang mencolok antara kedua hasil fitting smoothing. Namun spline dengan 16 degree tampak lebih wiggly. Wiggly itu artinya nih perubahannya jelas nih. Jadi kalau dipisah tuh
yang si merah sama si biru itu kalau kita pisah, itu akan lebih kelihatan ternyata yang grafik kurva merah itu lebih tidak beraturan dia kalau dilihat nanti, kalau dipisah sebenarnya. Ya, karena itu pada pemilihannya kita menggunakan yang namanya 6,8 degree freedom. Karena modelnya lebih sederhana dan kita bisa lihat pola-pola pola yang dibentuk pun dia bentuknya itu masih bisa kita kita modelnya masih lebih baik lah, dalam kurvanya juga lebih bagus dibandingkan yang si merah, seperti itu. Ya kurvanya lebih membentuk lengkungannya lebih baik dibandingkan yang si 16 degree, seperti itu. Ya, kecuali jika data lebih kompleks, ya boleh, kalau datanya kompleks ya mungkin pemilihan 16 degree lebih baik dibandingkan 6,8 degree, seperti itu. Ya, yang akhirnya apa? Akhirnya regresi polinomial itu tidak stabil pada batasan data karena derajatnya yang tinggi menyebabkan dia overfitting. Nah, Spline memberikan solusi yang lebih fleksibel dengan mempertahankan derajat polinomialnya. Jadi dengan polinomial yang kecil, ya, dengan polinomial yang rendah, maka dia tetap bisa loh dengan fleksibel gitu, walaupun derajatnya rendah gitu. Dia tetap bisa fleksibel seperti itu. Itu maksudnya. Ketika kita berbicara polinomial derajatnya tinggi gitu kan, dia itu bisa overfitting tapi fleksibel modelnya. Dia overfitting tapi fleksibel, seperti itu. Nah, akhirnya kita pengen derajatnya rendah, seperti itu. Tapi dia tetap fleksibel. Nah, muncullah yang namanya si spline ini. Nah, jadi si regresi spline ini dia mecah si prediktor si X kita itu menjadi beberapa rentang. Yang pada akhirnya kita menggunakan model polinomial. Nah, memerlukan pemilihan jumlah dan lokasi knot-nya. Natural spline menambahkan boundary constraint yang membuatnya lebih stabil di ujung rentang data. Ya, jadi akhirnya apa? Smoothing spline tidak memerlukan pemilihan jumlah atau lokasi knot karena knot ditempatkan pada titik-titik data yang unik. Jadi kalau si smoothing spline ini pemilihan knotnya itu pada data-data yang unik saja. Nah, tapi ketika untuk mengontrol nilai smooth-nya itu adalah pemilihan dari nilai lambdanya. Ketika nilai lambdanya kecil, spline-nya lebih fleksibel, dapat menyesuaikan dengan data dengan sangat baik. Tapi ketika nilai spline-nya lambdanya besar, maka spline-nya lebih kelihatan halus. Ya, kalau kecil dia fleksibel, kalau spline-nya besar nilainya lebih halus. Bahkan bisa kita katakan nilainya dia akan membentuk yang namanya nanti regresi linear, seperti itu. Ya. Pemilihan nilai lambda bisa menggunakan cross validation atau untuk menghindari apa? Overfitting tadi atau yang namanya underfitting. Ya, pemilihan model yang optimal. Model yang terlalu kompleks bisa menyebabkan overfitting. Model yang terlalu sederhana dia kurang fleksibel menangkap pola datanya. Oleh karena itu, pendekatan cross validation LOCV membantu dalam menentukan kompleksitas model yang optimal. Jadi balik ya, maksud saya itu pemilihan-pemilihan itu tergantung dari si peneliti. Tapi kalau saya menyarankan itu harus secara objektivitas supaya tidak ada pendugaan-pendugaan yang kayaknya, dan kayaknya, seperti itu. Itu dia mengenai materi hari ini, yang minggu depan akan kita lanjutkan dengan yang namanya GAM dan local regression. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Udah jam berapa sekarang? Nah, udah lewat 1 menit. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup, Bu. Oke, cukup. Kalau gitu saya cukupkan juga perkuliahan sampai di sini. Nah, untuk libur gimana, Bu? Nah, tunggu surat edaran. Kalau surat edarannya bilang kita libur minggu depan, berarti kita libur. Kalau enggak, berarti kita tetap kuliah seperti biasa. Oke? Nah, itu dia. Ya, sepertinya libur sih minggu depan, sepertinya. Oke, Fani, kenapa? Ibu, izin saya hadir, Bu. Tapi tadi saya lihat di absen nggak hadir. Iya, kan saya absennya tadi, yang sudah masuk. Berarti Tadi ada saya bunganya pas saya pikir Bu masuk. nggak dengar habis dipanggil. Saya sudah sering dari tadi kok, Bu. Dari sebelum jam Nanti saya 4. cek. Nanti saya cek. Ya. Saya cek. Nanti saya cek di absen ininya, Google Meet-nya. Oke? Ibu. Oke.
Sampai sini ada mau cukup ya? Jadi masalah libur dan tidak libur nanti dilihat aja di surat edaran, oke? Kalau gitu saya cukupkan perkuliahan sampai di sini. Sampai ketemu 2 minggu lagi atau minggu depan. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.